Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video tutorial Microsoft Excel ini kita akan mencoba beberapa formula Excel untuk menyelesaikan beberapa soal yang ada di layar. Nah, yang pertama adalah terkait dengan kolom jabatan. Berdasarkan data yang ada, yakni jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan. DI adalah direktur, MA adalah manajer, HR adalah HRD, SU adalah supervisor, dan SD adalah staff. Maka kita dapat mengisi kolom jabatan dengan formula if left. Kita ketikkan saja di sini sama dengan if buka kurung left buka kurung lagi. Untuk teksnya kita ambil dari kode karyawan, lalu titik koma, number karakternya kita ketikkan 2 karena di soal tadi kan diketahui dari dua huruf awal, maka kita ketikkan 2, lalu tutup kurung, lalu sama dengan tanda petik, lalu kita tuliskan DI, tanda petik lagi, titik koma, petik lagi, DI untuk direktur. Lalu kita pisahkan dengan titik koma, lalu kita tuliskan lagi if left buka kurung, teksnya kita ambil dari kode karyawan, titik koma, lalu number karakternya sebanyak 2, tutup kurung, lalu sama dengan petik. Yang kedua, MA adalah manajer, maka kita ketikkan saja MA untuk manajer. Ketik lagi, titik koma. Lalu yang ketiga adalah kita tuliskan lagi if left. Teksnya kita ambil dari kode karyawan. Nomor karakternya sebanyak 2, tutup kurung, lalu sama dengan. Untuk yang ketiga adalah HR adalah HRD, maka kita tinggal tuliskan saja HR untuk HRD. Lalu kita pisahkan dengan titik koma, lalu kita tuliskan lagi seperti yang di awal if left. Teksnya kita ambil dari kode karyawan, lalu titik koma, nomor karakternya sebanyak 2 sama dengan petik SU untuk supervisor. Lalu yang terakhir adalah staff. Nah, oleh karena staff ini terakhir atau sebagai false-nya, maka kita langsung saja tuliskan staff. Lalu tutup kurung sebanyak 4 kali atau sampai tutup kurungnya ini menjadi warna hitam. Kenapa sebanyak 4? Karena if-nya ada 4 ya teman-teman, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita langsung klik enter. Lalu kita tinggal tarik saja ke bawah untuk menunjukkan formula dan hasil yang sama di baris selanjutnya. Kita buktikan SU untuk supervisor benar, lalu MA untuk manager benar, HR untuk HRD juga benar. Oke. Lalu untuk soal yang kedua, yakni tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Maka kita langsung saja bisa ketikkan di kolom tahun kelahiran. Nah, di sini menggunakan formula MIT ya teman-teman. Kenapa? Karena di soal kan ada kata-kata dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter. Kita langsung saja ketikkan sama dengan MIT buka kurung, teksnya kita ambil dari kode karyawan, lalu titik koma, lalu start numbernya kita ketikkan 4 karena mulai dari karakter keempat, titik koma, number karakternya kita juga ketikkan 4 karena di soal sebanyak 4 karakter. Lalu kita tinggal tutup kurung, lalu klik enter. Setelah itu kita tinggal tarik saja ke bawah untuk menunjukkan formula dan hasil yang sama di baris selanjutnya. Kita buktikan untuk kode karyawan SU 1998 KT ini tahun kelahiran 1998 sudah sesuai. Lalu ini 1994 dengan ini 1994 juga sesuai. Maka ini sudah benar ya teman-teman.
Lalu untuk soal yang ketiga, status kepegawaian didapatkan dari dua karakter terakhir, TT untuk tetap, KT untuk kontrak. Nah, untuk soal yang ketiga ini kita bisa menggunakan formula if right ya teman-teman, karena di soal didapatkan dari dua karakter terakhir kita menggunakan right. Lalu di sini juga ada dua pilihan, TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Maka dari itu kita menggunakan if tunggal. Maka langsung saja kita tuliskan rumusnya sama dengan if buka kurung right, lalu buka kurung lagi, teksnya kita ambil dari kode karyawan, titik koma, nomor karakternya kita pilih 2 karena di soal didapatkan dari dua karakter terakhir, lalu tutup kurung sama dengan petik, tadi pilihannya kan TT untuk tetap, lalu kita ketikkan saja TT petik titik koma tetap, lalu kita pisahkan dengan titik koma lagi. Nah, untuk yang terakhir kita langsung saja ketikkan kontrak. Karena kenapa? Karena kontrak ini sebagai false-nya. Lalu di akhir jangan lupa dikasih tutup kurung, lalu kita klik enter, lalu kita tinggal tarik saja ke bawah untuk menunjukkan formula dan hasil yang sama di baris selanjutnya. Nah, kita cek lagi, TT untuk tetap sudah sesuai, KT untuk kontrak juga sudah sesuai, maka sudah benar ya teman-teman formulanya tadi. Lalu selanjutnya untuk soal yang keempat, yakni mengenai gaji pokok. Direktur mendapatkan 7.500.000, manajer mendapatkan 6 juta, HRD mendapatkan 4.500.000, supervisor mendapatkan 4 juta, staf mendapatkan 3.500.000. Dari soal ini kita dapat menggunakan formula if bertingkat ya teman-teman. Maka langsung saja kita tuliskan formulanya di kolom gaji pokok sama dengan if buka kurung, untuk logical testnya kita pilih dari yang jabatan ini ya teman-teman, lalu sama dengan kita ketikkan direktur karena direktur mendapatkan 7.500.000, maka kita ketikkan saja direktur titik koma 7.500.000. Lalu kita pisahkan lagi dengan titik koma, lalu kita ketikkan lagi formula if, logical testnya pilih yang jabatan sama dengan petik, untuk yang kedua manajer mendapatkan 6 juta, maka kita ketikkan saja manajer 6 juta. Lalu pisahkan lagi dengan titik koma, lalu kita tuliskan lagi rumus if buka kurung, logical testnya kita pilih yang kolom jabatan, lalu sama dengan yang ketiga untuk HRD mendapatkan 4.500.000, maka kita tuliskan saja HRD titik koma HRD langsung saja 4.500.000. Lalu kita pisahkan dengan titik koma lagi, lalu kita tuliskan rumus if-nya lagi seperti yang di awal, logical testnya kita pilih jabatan sama dengan yang keempat supervisor mendapatkan 4 juta, maka kita tuliskan supervisor 4 juta, lalu kita ketikkan titik koma. Nah, untuk yang terakhir staf mendapatkan 3.500.000, maka di sini kita langsung bisa tulis ketikkan 3.500.000 karena yang terakhir, kalimat terakhir ini sebagai false-nya, maka kita bisa langsung ketikkan saja 3.500.000. Lalu jangan lupa ditutup sebanyak 4 kali karena if-nya atau ada 4, lalu kita klik enter, lalu kita tinggal tarik saja ke bawah untuk mendapatkan formula dan hasil yang sama. Selanjutnya yakni soal yang kelima, tunjangan per anak adalah
250.000. Kita ketikkan formulanya di kolom tunjangan anak. Untuk tunjangan anak ini kita bisa langsung saja kalikan jumlah anak dengan tunjangan anak besar 250.000. Maka sama dengan kita klik kolom jumlah anak, lalu kita kalikan dengan 250.000. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasil dan formula yang sama. Untuk soal selanjutnya, yakni pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Maka kita bisa ketikkan formulanya langsung di sini, sama dengan 5% dikali gaji pokok ditambah tunjangan anak. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya kita langsung tarik saja ke bawah untuk menunjukkan formula dan hasil yang sama. Lalu untuk soal selanjutnya, yakni jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Maka kita bisa tuliskan formulanya di kolom jumlah gaji, sama dengan jumlah gaji adalah total gaji ditambah dengan tunjangan anak, lalu dikurangi dengan pajak yang sudah dikurangi pajak 5%. Maka langsung saja klik enter. Lalu kita tarik ke bawah untuk menunjukkan formula dan hasil yang sama. Selanjutnya, untuk total gaji karyawan, kita bisa tuliskan formulanya sama dengan sum. Karena sum itu untuk menjumlahkan ya teman-teman. Sum, kita blok saja kolom jumlah gaji, yakni dari sel K2 sampai K11, lalu kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, untuk total gaji didapatkan sebesar 44.175.000. Lalu selanjutnya rata-rata gaji karyawan. Untuk rata-rata gaji karyawan ini kita bisa menggunakan formula average, sama dengan klik saja, kita ketikkan average, lalu tutup kurung. Lalu kita tinggal blok saja kolom jumlah gaji ini dari sel K2 sampai K11, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Nah, untuk rata-rata gaji karyawan didapatkan sebesar Rp4.417.500. Lalu untuk gaji tertinggi kita bisa menggunakan rumus max. Lalu kita tinggal blok saja kolom jumlah gaji ini dari sel K2 sampai K11, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Nah, gaji tertinggi karyawan itu didapatkan sebesar 7.125.000. Lalu untuk gaji terendah karyawan kita bisa menggunakan formula min. Lalu kita tinggal blok saja kolom jumlah gaji dari sel K2 sampai K11, lalu tutup kurung, klik enter. Jadi, gaji terendah karyawan itu didapatkan sebesar 3.325.000. Nah, untuk selanjutnya adalah total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996. Pada soal ini jumlah gajinya kan tidak semuanya, tapi bersyarat yaitu untuk karyawan tahun 1996. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan formula sum if. Saja ketikkan sama dengan sum if. Range-nya kita pilih yang dari kolom tahun kelahiran, yakni di sel E2 sampai E11. Lalu untuk kriterianya kita ketikkan tahun 1996 karena yang ditanyakan jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996. Lalu untuk sum range-nya kita blok saja pada kolom jumlah gaji, yakni pada sel K2 sampai dengan K11. Lalu tutup kurung, kita klik enter. Jadi total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996 yakni sebesar Rp10.212.500. Nah, untuk membuktikannya kita bisa langsung saja ketikkan di sini. Misal ya, kan kelahiran tahun 1996 itu adalah Tika, Niki, dan Wenda. Maka kita bisa langsung saja menjumlahkan jumlah gajinya Tika ditambah jumlah gajinya Niki ditambah jumlah gajinya Wenda.
Maka kita ketikkan di sini sama dengan jumlah gaji Tika sebesar, kita klik saja K6, lalu ditambah dengan jumlah gajinya Niki, lalu ditambah dengan jumlah gajinya Wenda. Enter. Nah, di sini sama ya teman-teman, berarti rumus tadi itu sudah benar. Lalu untuk soal yang terakhir adalah terkait dengan total jumlah gaji karyawan kontrak perjabatan supervisor. Karena ini terdapat dua syarat dalam menentukan jumlah gaji karyawan, yakni karyawan kontrak dan perjabatan supervisor, maka kita bisa menggunakan formula sum if. Karena formula sum if sendiri itu digunakan untuk menjumlahkan data yang bersyarat lebih dari satu. Maka kita bisa tekan di sini langsung sama dengan sum if buka kurung sum range-nya di depan ya teman-teman. Berbeda dengan sum if, kalau formula sum if itu diawali dengan sum range-nya terlebih dahulu, yaitu bisa didapatkan dari kolom jumlah gaji, yakni pada sel K2 sampai K11. Kemudian kita masukkan kriteria yang kita inginkan, yaitu karyawan kontrak. Kita bisa dapatkan pada status kepegawaian pada sel F2 sampai dengan F11. Kemudian titik koma, kemudian yang kita minta adalah yang karyawan kontrak, maka kita bisa ketikkan langsung kontrak. Kemudian juga sudah kita masukkan syarat yang kedua, yaitu perjabatan supervisor. Jabatan berada pada sel D2 sampai dengan D11, maka kita bisa langsung saja blok pada kolom jabatan. Kemudian kita ketikkan saja yang kita inginkan, yakni supervisor. Maka kita tinggal ketikkan saja supervisor. Lalu jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung. Nah, untuk total jumlah gaji karyawan kontrak perjabatan supervisor didapatkan sebesar Rp4.512.500. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengerjaan menggunakan formula di Microsoft Excel yang telah kita kerjakan tadi. Sekian pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, see you next video. Bye-bye.